Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Now PKN with Miss Ren, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, before we study, let's pray together. Play, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Baik, anak-anak semuanya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu ada hakikat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zon politikon. Artinya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Jadi, kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, itu harus ada interaksi dengan orang lain. Walaupun kita berbeda pemikiran, berbeda pendapat, berbeda sifat, berbeda karakter, tapi pada hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada keterlibatan dengan orang lain. Lalu poin yang kedua itu adalah norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, kita sebagai masyarakat sosial, itu jika berada di lingkungan, itu pasti mempunyai norma-norma tertentu. Seperti halnya kita berada di rumah, berarti kita mempunyai aturan-aturan yang ada di rumah yang harus kita ikuti. Kita ada di sebuah lingkungan, rumahan ataupun di desa, di mana pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di sekolah pun dan dimanapun. Lalu poin yang ketiga adalah setiap norma hanya berlaku atau mengikat pada satu kelompok tertentu. Hal ini berarti bahwa norma yang berlaku di satu kelompok masyarakat akan berbeda bentuk dan penerapannya dengan norma yang berlaku di kelompok masyarakat lainnya. Jadi kita ini kan pasti memiliki banyak perbedaan ya dengan orang lain, seperti dari halnya agama, suku, dan lain-lain. Nah, pasti di setiap perbedaan itu juga memiliki perbedaan norma-norma. Contohnya, jika kita menganut agama Islam, pasti agama Islam memiliki aturan norma-norma yang berbeda dengan agama lain, agama Kristen, Hindu, Buddha. Nah, jadi kita walaupun berbeda norma nih, bukan berarti kita kok begini. Nah, kita nggak boleh begitu. Yang harus kita lakukan adalah perbedaan itu menyatukan kita. Walaupun memang berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Ya, jika normanya berbeda, berarti itu beda kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Lalu yang kedua itu ada macam-macam norma. Norma itu ada 4. Yang pertama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Misalnya ini akan menjelaskan dulu yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan adanya norma agama sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, tadi kan misalnya sudah menjelaskan sedikit ya tentang perbedaan norma. Jadi, norma agama pun kita berbeda-beda agama ya, pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Contohnya itu kan contoh ketaatan terhadap norma agama itu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, lalu menghormati dan patuh kepada orang tua, tidak melakukan hal-hal yang tercela, ya. Lalu yang kedua itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Suara hati nurani ini senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia dalam kebaikan. Contohnya gini misalnya Misalnya kalian pada hari Minggu pagi sedang jogging bersama teman-teman kalian.
Lalu ketika di tengah perjalanan, kalian menemukan sebuah dompet orang lain yang di dalamnya terdapat banyak uangnya. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya? Atau kalian ambil uangnya dan lalu kalian buang dompetnya? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hati yang jujur dan kebaikan, kita harus mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Jangan mengambil barang hak orang lain. Contoh dari norma kesusilaan itu adalah tidak menyombongkan diri kepada orang lain, lalu berbuat jujur. Jujuran tadi itu merupakan dari hati nurani kalian yang harus jujur dan harus bisa berbuat kebaikan. Oke? Lalu yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi anak-anak muda seperti kalian, itu juga harus memiliki norma-norma kesopanan. Sopan dengan yang lebih tua, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, mengucapkan permisi ketika bayi kita sedang lewat dan dari samping kanan kirinya ada orang sedang duduk permisi. Lalu tidak berkata kotor dan kasar, tidak makan sambil berbicara, tidak meludah di sembarangan tempat, ya. Itu kita harus menjadi anak yang sopan. Oke? Lalu yang keempat itu adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, norma hukum di sini kan pasti banyak yang kalian tahu ya. Kayak kalau di jalan itu kita harus memakai helm naik motor, ya kan? Lalu tidak mengganggu ketertiban umum, mematuhi lampu lalu lintas, ya kan? Dilarang mencuri, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan lainnya. Kayak jangan di jalanan kita mentang-mentang bawa motor besar lalu kita ngebut sampai membahayakan pengendara lainnya. Itu tidak boleh karena ada pasal-pasalnya dan juga ada hukumnya. Oke? Lalu ketiga itu ada tingkatan norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada cara usage, yang kedua ada kebiasaan folkways, yang ketiga ada tata kelakuan mores, yang keempat ada adat istiadat custom. Yang pertama itu cara. Cara adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Pelanggar mendapat sanksi yang tidak tegas seperti teguran. Misalnya, sekolah dilarang memakai make up yang menor, tetapi ada salah satu seorang siswi yang ke sekolah memakai make up yang menor. Nah, disinilah seperti teguran aja sanksinya. Misalnya temennya atau gurunya langsung menegur, "Hei kamu, jika ke sekolah tidak diperkenankan untuk memakai make up yang berlebihan." Itu merupakan tingkatan norma cara usage, hanya berupa teguran. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang kali dan dianggap baik. Nah, misalnya kalau untuk folkways di sini, contohnya itu kayak kalian tuh kalau lebaran misalnya nih pasti berkunjung ke rumah sanak saudara kalian, terus memantui orang yang lebih tua. Nah, ini tingkatan norma yang selalu kita ulang-ulang ya, atau berbuat baik. Kan silaturahmi ke tempat saudara itu pun baik. Lalu menghormati yang lebih tua, berbicara yang lemah lembut, berbicara yang baik-baik, itu pun dianggap baik. Lalu yang ketiga ada tata kelakuan. Tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Jadi gini, kalau kita kan dalam keluarga pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, di sini tuh orang tua pasti melarang anaknya untuk berbuat kejahatan. Jadi, tingkatan norma tata kelakuan ini adalah larangan untuk melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas. Jadi, jika orang tua melarang anaknya untuk merokok, ya sudah sepantasnya anak tidak merokok. Jadi,
perbuatan yang tidak pantas, larangan perbuatan yang tidak pantas atau melakukan kejahatan. Lalu yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik. Biasanya kita sering mendengar sebuah pepatah ya, ataupun kata-kata dari orang lain, kata nenek moyang. Nah, jadi adat istiadat dari nenek moyang ini biasanya tuh sesuatu yang dianggap kayak pantangan atau sesuatu yang dianggap kayak tabu dalam masyarakat adat. Misalkan adat ini harusnya begini, adat ini harusnya begini, tapi tujuannya adalah hal-hal yang baik. Karena kan itu dari leluhur biasanya, dari leluhur atau nenek moyang. Oke. Sampai materi ini sudah cukup jelas. Jika masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan ke Miss Eni. And then thanks a lot for your nice attention. See you. Study hard, don't be lazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.